Masalah seragam memang nomor sekian, tapi kalau sudah kita organisasi itu harus ada aturan yang harus ditaati secara bersama, karena itu konsekuensinya orang ikut organisasi. Tapi satu ketika musola kita memang betul-betul barokah. Semua ibu-ibu ingin ikut ngaji ke musola. Mari kita rangkul secara bersama. Derek pakaian, derek muslimat belum seragam angkat dengan tetap dirangkul. Karena ngaji dan berorganisasi artinya adalah ngudari pikiran stres, pikiran depresi, supaya kita kembul karo wong, ketemu konco, lagi ada inspirasi dan iso ngudari masalah. Tapi nek wong ora gelem bersosialisasi, yang bagaimana kok ndak mau kumpul di dalam sosial, maka aku sangat stres dan depresi ini bisa terjangkit dengan auzubillah min dzalik kados cerita simak kene iki kula ceritakan. Hari ini banyak kejadian bapak-bapak pun ikut depresi. Nah, silakan kentang berarti puas. Berarti nek cara jelajah portal cara kene. Biyen ana wadon bocah kalang dus-dusan ning kali ning kedung ning segara, lanang wadon gawane sarunge bapane. Sarunge bapane dijiret pucuke. Seran kuwi nek gol, pokoknya golan nang meja. Sumpah lho, gasak. Oke sih ada buka-buka ke. Istiwe mau cari. Pancen menonton di lono tubuh besar ada Nabi Muhammad. Dia lanang wadon bujang brawang dus-dusanin kali gawa sarunge bapake, dijiret pucuke kayu saka kanggone kali. Buduk nang maring kali mak jegur kan sarunge mrebung. Cekeli pucuke karo gone ngelani ngengget liwat kading. Biyen lanang wadon bujang brawang wudo bareng ora ono sing pikirane kotor. Ora ono sing pikirane ngeres. Dan ketika hari ini kita orang tua cerita begitu, anak tetap masih bantah. No, sekolah sing pinter, ngaji sing bener. Aku ini bersyukur, seragam belum botol, istri orang sing anyar. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas, Jumat Sabtu klambi pramuka, mau ketambah klambi olahraga. Betul. Biyen kino bapakmu boro-boro ditukuna seragam. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Seneng anakku sekolah nganggo sepatu dirubodol wis tuku anyar. Bapakku yang boro-boro nganggo sekolah nganggo sepatu, wong sikil dibutuh kresek bahannya. Ketika bapaknya cerita begitu, anaknya jawab, "Ih, ayah, itu kan dulu." Waktu akan didik anak. Jangan sedikit benar-benar tiang sebut di hadapan anak si pintar-pintar teman. Kenapa anak-anak zaman sekarang pintar-pintar teman? Lahirnya kelihatan. Tapi kok bocah zaman sedikit bayurannya kelihatan, ibu-ibu ini tidak-tidak kalau status. Muslimatan gawe status, watayatan gawe status, rutinan gawe status, kondangan gawe status, belajar gawe status, kan betul bener pasti gawe status. Mules nih guys. Lu percaya gak dari jenengan story WhatsApp di sini gambar mumpuni tok di sini. Maka tenggene salah sulam mutaufik dijelaskan kalau orang tua mewariskan warisan yang paling baik terhadap anaknya adalah al-ilmu. Saya ulang. Orang tua mewariskan ilmu kali putra putri dibagi dua. Ada ilmu ubudiyah dan ada ilmu asasul kasbiyah. Ilmu ubudiyah itu ilmu sedina
dina-dina syariat Islam sampai tata carane sholat maca Quran carane niku namanya ilmu ubudiyah. Tapi jangan lupa orang tua belum diwasani gugur kewajibannya kalau belum mengajari yang namanya ilmu asasul kasbiyah fil baiti, ilmu dasarnya nyambut gawe. Zaman saniki akeh yang ucap bahwa nikah muda bareng wis duwe anak, akhirnya terjadilah namanya baby blues. Panganan apa nah baby blues? Baby blues niku jarene nembe nikah kaget ora iso ngruwat anak. Akhirnya sampai terkadang orang bisa menyusui anaknya dengan berbagai macam alasan di luar medis. Alasannya orang gelem nyusoni anak pertama, jarene banyune asi orang gelem metu. Yang kedua khawatir bentuknya berubah. Yang ketiga orang gelem nyusoni anak secara langsung, jarene maaf bayinya orang gelem ngenyok. Kepriwe bayinya orang ngenyok kok sama bapak. Ngarang ae ya. Ngarang kali. Ngarang. Jenenge kiai iki kudu pinter cerita. Emang cerita wong mati kudu nyiciti mati dingin. Masa konsep dari kudu makan dingin. Bu, kemarin teng Jawa Timur niku kejadian. Ada seorang wanita muda ternyata sudah nikah dan terjadilah baby blues karena anaknya nangis nggak menang-menang. Jadi kalau ada anak tetangga nangis jangan terasa melu ikut campur. Terus anak bibita iki kadang-kadang anak bocah digawe maring pengajian nangis rewel tanggane muncrat bocah rewel. Kadang kita terlalu ikut campur dengan urusan orang yang bukan hak kita, sehingga ini menjadikan banyak zaman sekarang ibu-ibu udah stres hingga depresi. Naudzubillahimin. Bayi nangis gak menang-menang supaya menang nang mamane, bocah nangis sempurna sumur langsung menang. Itu ceritanya kan yuk, silakan searching ke Google. Betal ini sempat rame. Anaknya nangis nggak menang-menang, mamanya boten sempat menang-menangi. Akhirnya ben anaknya menang lagi nangis sempurna sumur langsung menang tekan sampai. Mati. Balik dari si nangis mamanya. Kemarin Cilacap tetangga saya, tetangga kecamatan, seorang guru PAUD, guru RK Robotul Adfon, ternyata punya seorang putri perempuan, meskipun menikah umurnya masih kelas 3 SD, putri satu-satunya. Saya cerita begini bukan untuk ditiru, tapi ini kalau lagi cerita kasus untuk pelajaran kita semuanya. Ternyata ibunya lebih bertengkar dengan suaminya, dan ternyata anaknya nikah jadi korban. Ibunya mundut racun, anaknya diombeni racun, kemudian ibunya ikut minum racun secara berpelukan mati bersama. Stres, depresi lagi. Saya harap musola kita sudah mentai dua. Hari ini kalau ada matahari atau muslimat berupa seragam, kok ingin ikut rutinan dirangkul. Masalah seragam itu nomor sekian. Yang terpenting mereka ikut ngaji terlebih dahulu. Betul ya? Saya senang kok jaringan seragam. Memang organisasi itu adalah satu ketaatan dan keharusan yang harus ditaati bersama. Contohnya seragam. Halo? Fatayat itu perempuan muda usia 25 sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat. Muslimat ada di rumah tangga yang berumur 46 sampai usia lansia, ikut kategori muslimat. Jadi kalau di Limbangan ada ibu rumah tangga umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa.
Masalah seragam memang nomor sekian, tapi ya kalau sudah kita organisasi itu harus ada aturan yang harus ditaati secara bersama karena itu konsekuensinya orang ikut organisasi. Tapi satu ketika musola kita memang betul-betul barokah. Semua ibu-ibu ingin ikut ngaji ke musola. Mari kita rangkul secara bersama. Derek fatayat, derek muslimat belum seragaman kata dengan tetap dirangkul. Karena ngaji dan berorganisasi artinya adalah ngudari pikiran stres, pikiran depresi, supaya kita kembul karo wong ketemu konco, niki ada inspirasi dan iso ngudari masalah. Tapi nek wong orang belum bersosialisasi, yang bagai menika ndak mau kumpul di dalam sosial, maka ngapunten sangat stres dan depresi itu bisa terjangkit hingga na'udzubillah min dzalik kados crita simak kene iki kula ceritakan. Hari ini banyak kejadian bapak-bapak pun ikut depresi. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekitar 526 suami menolak istrinya secara berjamaah. Badan percaya searching aja ke Google monggo. Kemarin itu 374, sekarang naik menjadi 526 bapak-bapak menolak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara dina dibanding-banding karo bojoke tanggane. Stres. Depresi. Timbangi ngomong rewel langsung pegat lawan sing ngadep. Nah, alhamdulillah ini. Padahal otoritas talak itu dipegang oleh seorang suami. Secara ilmu psikis wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Karena wong lanang mikirnya nganggo logika, maka rata-rata wong lanang jengkel nesu niku meneng. Justru karena wong lanang jengkel cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temen-temen aku ora. Jadi kalau ada laki-laki jengkel nesune kok nanti langsung menolak istrinya, berarti ada yang gak beres di dalam rumah tangganya. Ternyata alasannya bapak-bapak 526 laki-laki yang menolak istrinya secara berjamaah wis bosen, getun, enek, mantel, akhirnya menolak istrinya. Inilah kenapa otoritas talak itu dipegang oleh laki-laki, karena wong lanang itu mikirnya nggo logika. Wong wadon secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Mereka wadon dari 100% badannya 10%-nya adalah tulang, 10%-nya lagi adalah daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri sedang marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Maka talak itu dipegang oleh suami karena mau wadon jengkel, mesti rata-rata dulu pegat bagi pegat. Rata-rata mau wadon kados ini kok ana masalah mesti cerek bagi cerek nabene. Nanti silangan lagi emosi, lagi nesu, lagi jengkel, si wadon nantang pateni bagi pateni ya. Ya Allah ya Rahman. Maka hari ini saya tadi di awal mengucap bangun musola, jangan lupa bangun mentalnya. Mari musola kita tidak hanya kula panjenengan sedaya kagem kumpul-kumpul kemawon, mari sholat jamaah kita diisi kangge kegiatan rutinan. Kenapa kok ada latih di atas barangan? Niki supaya kula panjenengan sedaya iso membedakan nek lagi ngaji mungkin teng serambitnya, teng terasnya ataupun teng lakare, tapi nek sholat jamaah niku teng lebih. Karena menurut kitab Azkarun Nawawi, barang siapa ngobrol-ngobrol masalah duniawi di dalam masjid, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Inilah yang menjadikan dasar para wali membuat masjid, membuat pagar, membuat musola. Antara ruangan dalamnya sama serambi terasnya itu kadang-kadang malah lebih lebar serambi terasnya dibanding ruangan dalam. Mulai ketika kita bulan Ramadan buka puasa bersama bareng-bareng warga RT, warga RW, saya buka bersama.
Cuma makan-makannya untuk buka puasa itu jangan di dalam masjid atau langgar hotel musola. Tapi kita pilihkan di teras rambutnya. Karena khawatirnya penting kecapat ngobrol-ngobrol si boten saya sampai kok ini urusan dunia ini dilebetakan dari masjid. Cara kita kaji Nawawi selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Kemudian dilahirin dengan musola dengan mentalnya. Gak hanya sekedar anak duitnya, anak-anak wakafnya, mari kita bangun, gak bisa. Harus pakai ilmu, harus pakai adab, supaya antuknya bangun musola gak berkah. Tapi nek masalah bangun musola, ada orang yang tidak ikhlas, itu sih repot. Harus ikhlas semua dengan cara yang nom sing duwe duit, sing duwe tenaga, soan dalamnya sesepuh. Kiai, Mbah Kiai, kula gadah tanah badai kula wakafkan. Dan alhamdulillah sudah saya wakafkan, maka saya sebagai ahli wakif kula nyuwun iki pangestu panjenengan iki sa injang badai nglampahi kita bangun mulai bangun mushola kinten-kinten ingkang saya terus pundi Kiai disuruhi urungan supaya sing sepuh pun derek iso nglampul kalau sing nom berarti tandanya bisa memuliakan kalau sing sepuh maka berkah mushola. Tapi ketika kita ambilnya bangun musola hanya gara-gara gengsi untuk saling adu ketangkasan, adu di sing sugih, adu di sing kuat, adu di sing pintar, betul sakit barokah. Maka alhamdulillah makanya itu diceritani kali panitia dari 3 organisasi wonten NU, wonten Muhammadiyah dan ada saudara kita. Nyatanya masya Allah musola kita tambah berkah. Hari ini pengajian bisa sukses ini tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utami Mas kabeh. Mudah-mudahan rezekine sing barokah Allahumma. Carane kita nasaihul ibad, barang siapa masuk ke dalam masjid dianjurkan sudah dalam keadaan suci berwudu untuk langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau mlebete kesupen dereng wudu atau namung badhe ngaji rutinan atau tidak memilih sholat tahiyatul masjid gak apa-apa, tapi ketika mlebet masjid dereng keadaan wudu silakan diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niku namanya baqiyatus sholihah. Dados mlebu masjid nuwun sewu namung badhe ngaji rutinan, gak wudu dan tidak melaksanakan tahiyatul masjid gak apa-apa, tapi diganti dengan membaca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali kurang ping 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 2 kali malisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekidah nanti sekarang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saluran Nabi Muhammad sinom reme pakem Bu. Lalu saya ini namanya global banget Pak. Babul muslimin alhamdulillah dari mana? Oh dari Wiki. Wiki kemiri sampai jam 12 malam Mas. Kuat ya kan? Kuat. 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 Bapak-bapak ngaji sampai jam 12 kuat. Kuat. Ibu-ibu sanggup? Ibunya sanggup, bapaknya
kuat aku orang duit. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini saya dapat titipan amanah. Kan ngajinya sampai jam 12 Ibu. Sampai niki gue ngaji ya Allah kali itu kesempatan. Orang itu mangsanya pun tidak menjadi permasalahan. Mulai ini titipan amanah, titipan amanah wajib saya sampaikan. Kalau sampaikan dulu ini Ibu ya. Amanah dari panitia Mushola Baitul Mukminin. Mumpuni luide kayak mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk ini modeni mengira kabar baiknya pengajian hari ini mutlak disemui oleh seluruh donatur yang di luar kota, donatur yang di desa Limbangan dan seluruh jamaah kaum mushola Baitul Mukminin. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewani bahasa planet mundi tuh dalam rangka ikut merewani finishing mushola Baitul Mukminin. Duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak itu masing-masing. Sebagai peresmian mushola dan dari sedekah. Ternyata tuh dari 100% ini lebih 97%. Ada 3% yang memang belum selesai. Niki badhe dipun sunahken sedekah kali panjenengan. Tenang, sedekah niki bukan untuk nambah yang mumpuni. Mutlak go ngrewangi Bu, ngrewangi dadosaken lan merampungkan pembangunan mushola Baitul Mukminin. Maka memang kitab namanya Sirul Asrar, kitabnya Syaikhul Qadir Al-Jailani. Niku wonten keterangan jaluk go mangan, jaluk go mangan. Jaluk kok nganti go mangan niku hukumnya makruh. Jaluk-jaluk meminta-minta hanya untuk makan hukumnya makruh. Walaupun sedekah yang paling baik adalah sedekah go nyambung uripe wong, itu sedekah yang terbaik. Tapi nek jaluk meminta-minta sampai kok go mangan itu namanya makruh hukumnya. Tapi hari ini kami panitia tidak meminta, tapi kalau ngajak jenengan sedekah. Kenapa kalau ngajak jenengan sedekah? Ini di bulan Muharram. Sampai Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalau di hari Asyura bersedekahlah, bersedekahlah. Kon padha sedekah nang debit pripun walau bisikit tamri ngendikane Imam Ibnu Abbas. Walaupun sedekahnya hanya pakai separuhnya buah kurma. Buah kurma itu sejempolnya banser. Tapi kok ternyata dia disedekahkan separuhnya. Separuhnya kemana? Separuhnya dimakan sendiri dan separuhnya lagi disedekahkan. Karena tang bulan Muharram. Maka hari ini kalau Anda dimintai sedekah, ikhlas mboten? Temenan? Saestu. Oke, saya tidak meminta karena kalau ngajak berarti kan aku kudu melu ini. Masa aku ngajak-ngajak orang apa kok di kamar aja nya usah gak sarponi. Jangan ngakoni. Nanti akan saya mulai dulu sedekahnya dari saya. Ini jilbab hitam asisten kula. Ning walaupun asisten kula sing ngemplungna duit, tapi kan duit. Kan bukan jenengan salah paham tak payah dingin. Nah nanti jenengan ngasihnya sesuai kemampuan, sesuai iya ngendikane Kanjeng Nabi kita niki harus mastaqtum. Saya ulang mastaqtum, tulis. Wah iya nek cerdas EQ-ne tinggi nanti tulis jalan sok nyutang. Mastaqtum, kita niki harus syukur karena kemampuan sendiri. Halo. Sedekahnya nanti santai mawon ditakat dhisik. Halo. Hari ini banyak orang nggak sadar diri, nggak sadar. Nek belum jokes maring Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Anu ngene kowe? Kita lupa kita
sedina 300.000. Kalau satu hari jatah jenengan blonjot 300.000 cukup napa luwe? Cukup napa luwe? Kurang. Kurang. 300.000 sedina kurang. Sampai napa dijak kompromi. Aku kira diundake jatah. Tadi mau medok-medok mereka jujur-jujur kabeh. Ora banget kok sampean. Maksud kula aku lagi muda kira kok jatah belanjane sampean kok. Berarti mau medok mereka nggak mau memberatkan suami yang punya. Berarti kalau satu hari 300 kok ternyata kurang atau lebih, nanti sedina 200.000 cukup. Cukup. Kurang. Nah, silat kentang berarti puas. Berarti nek cara cilacap kontal cara kene. Piye ngono wadon bocah kalang dus-dusan ning kali ning kedung ning segara. Lanang wadon gawane sarunge bapane. Sarunge bapane dijiret pucuke. Seran kuwi nek gol, pokoknya golan nang meja. Jane kegalan ngade bener. Oke sing ada buka-buka ke. Istiwei mau cari. Pancen menunggu kilo tunggu keseluruhan Nabi Muhammad. Piye lanang wadon bujang perawan dus-dusaning kali gawa sarunge bapake dijiret pucuke kayu saka kanggone kali buduk-buduk nyemplung maring kali mak jegur kan sarunge mlebung cekeli pucuke karo gone ngelani ngengget liwat kading. Piye lanang wadon bujang perawan wudo bareng ora ono sing pikirane kotor. Ora ono sing pikirane ngeres. Dan ketika hari ini kita orang tua cerita begitu, anak tetap masih bantah. No, sekolah sing pinter, ngaji sing bener. Awak mungkin bersyukur, seragam burung botol, istri tukang sing anyar. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis identitas, Jumat Sabtu klambi pramuka, mon ketambah klambi olahraga. Betul. Biyen kino bapakmu boro-boro ditukuna seragam. Senin Selasa abang putih, Rebo Kemis abang putih, Jumat Sabtu abang putih. Seneng anakku sekolah nganggo sepatu durung bodho wis tuku anyar. Bapakku yang boro-boro nganggo sekolah nganggo sepatu. Wong sikil dibutuh kresek berhati. Ketika bapaknya cerita begitu, anaknya jawab, "Ih, ayah, itu kan dulu." Waktu akan diri anak. Jangan sedikit benar-benar tiang sebut di hadapan anak si pintar-pintar nemen. Kenapa anak-anak zaman sekarang pintar-pintar nemen? Lahirnya kelihatan. Pripun bocah zaman sedikit bayurannya kelihatan. Ibu-ibu ini tina-tina kalau status. Muslimatan gawe status, watayatan gawe status, rutinan gawe status, kondangan gawe status, belajar gawe status, kan betul bener peti gawe status. Mules nih guys. Lu percaya gak dari jenengan story WhatsApp di sini gambar mumpuni tok di sini. Nanti tokan Maka tenggene salah sunnah mutaufik dijelaskan kalau orang tua mewariskan warisan yang paling baik terhadap anaknya adalah al-ilmu. Saya ulang. Orang tua mewariskan ilmu kali putra putri dibagi dua. Ada ilmu ubudiyah dan ada ilmu asasul kasbiyah. Ilmu ubudiyah niku ilmu sedina-dina syariat Islam. Sampai tata carane sholat, maca Quran,
ilmu asasul kasbiyah fil baiti, ilmu dasare nyambut gawe. Zaman saniki akeh yang ucap bahwa nikah muda bareng wis duwe anak, akhirnya terjadilah namanya baby blues. Panganan apa nah baby blues? Baby blues niku jarene nembe nikah kaget ora iso ngrumat anak. Akhirnya sampai terkadang orang bisa menyusui anaknya dengan berbagai macam alasan di luar medis. Alasan orang gelem nyusoni anak pertama, jarene banyune asi orang gelem metu. Yang kedua khawatir bentuknya berubah. Yang ketiga orang gelem nyusoni anak secara langsung, jarene maaf bayinya orang gelem ngenyok. Kepriwe bayinya orang ngenyok padahal Panis menyok. Bapak ini lagi menyok. Karang ya. Karang kali. Karang. Jenenge kiai iki kudu pinter cerita. Emang cerita wong mati kudu nyicipi mati dingin. Masa konsep bayi kudu makan dingin. Bu, kemarin teng Jawa Timur niku kejadian. Ada seorang wanita muda ternyata sudah nikah dan terjadilah baby blues karena anaknya nangis nggak menang-menang. Jadi kalau ada anak tetangga nangis jangan terus melu ikut campur. Terus anak bibita iki. Kadang-kadang anak bocah digawe maring pengajian nangis rewel. Tanggane muncrat. Bocah rewel. Kadang kita terlalu ikut campur dengan urusan orang yang bukan hak kita, sehingga ini menjadikan banyak zaman sekarang ibu-ibu udah stres hingga depresi. Naudzubillahimin. Bayi nangis gak menang-menang supaya menang nang mamane, bocah nangis sempurna sumur langsung menang. Ikut ceritanya tuh yuk, silakan searching ke Google. Bentar ini sempat rame. Anaknya nangis nggak menang-menang, mamanya boten sempat menang-menangi. Akhirnya ben anaknya menang lagi nangis sempurna sumur langsung menang tekan sampai. Balik dari si nangis mamanya. Kemarin Cilacap tetangga saya, tetangga kecamatan, seorang guru PAUD, guru RA Rodotul Atfal, ternyata punya seorang putri perempuan, meskipun menikah umurnya masih kelas 3 SD, putri satu-satunya. Saya cerita begini bukan untuk ditiru, tapi ini kalau lagi cerita kasus untuk pelajaran kita semuanya. Ternyata ibunya lebih bertengkar dengan suaminya dan ternyata anaknya nikah jadi korban. Ibunya mundut racun, anaknya diombeni racun, kemudian ibunya ikut minum racun secara berpelukan mati bersama. Stres, depresi lagi. Saya harap musola kita sudah mentai dua. Hari ini kalau ada matahari ataupun semat berupa seragam, kok ingin ikut rutinan dirangkul. Masalah seragam itu nomor sekian. Yang terpenting mereka ikut ngaji terlebih dahulu. Betul ya? Saya senang kok jaringan seragam. Memang organisasi itu adalah satu ketaatan dan keharusan yang harus ditaati bersama. Contohnya seragam. Halo? Fatayat itu perempuan muda usia 25 sampai 45 tahun. Itu namanya fatayat. Muslimat adalah ibu rumah tangga yang berumur 46 sampai usia lansia, ikut kategori muslimat. Jadi kalau di Limbangan ada ibu rumah tangga umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Masalah seragam memang nomor sekian, tapi kalau sudah kita organisasi itu harus ada
orang ikut organisasi. Tapi satu ketika musola kita memang betul-betul barokah. Semua ibu-ibu ingin ikut ngajak ke musola. Mari kita rangkul secara bersama. Derek pakaian, derek muslimat belum seragaman katis dengan tetap dirangkul. Karena ngaji dan berorganisasi artinya adalah ngudari pikiran stres, pikiran depresi. Supaya kita kembul karo wong ketemu konco, niki ada inspirasi dan iso ngudari masalah. Tapi nek wong ora gelem bersosialisasi, yang bagaimana menika ndak mau kumpul di dalam sosial, maka ngapunten sangat stres dan depresi itu bisa terjangkit hingga na'udzubillah min dzalik kados crita sing mangkene iki kula ceritakan. Hari ini banyak kejadian bapak-bapak pun ikut depresi. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sekitar 526 suami menolak istrinya secara berjamaah. Badan percaya searching lah itu Google monggo. Kemarin itu 374, sekarang naik menjadi 526 bapak-bapak menolak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara dina dibanding-banding karo bojone tanggane. Stres, depresi, timbang ngomong rewel langsung pegat kalau sing na'udzubillah ini. Padahal otoritas talak itu dipegang oleh seorang suami. Secara ilmu psikis wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Karena wong lanang mikirnya nganggo logika, maka rata-rata wong lanang jengkel nesu niku menang. Justru karena wong lanang jengkel cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang teman-teman apa ora? Jadi kalau ada laki-laki jengkel nesune kok nanti langsung menalak istrinya, berarti ada yang gak beres di dalam rumah tangganya. Ternyata alasannya bapak-bapak 526 laki-laki yang menalak istrinya secara berjamaah wis bosen, getun, enak, mangkel, akhirnya menalak istrinya. Inilah kenapa otoritas talak itu dipegang oleh laki-laki, karena wong lanang itu mikirnya nggo logika. Wong wadon secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa, emosionalnya tinggi. Mulai wong wadon dari 100% badannya 10%-nya adalah tulang, 10%-nya lagi adalah daging, dan 80%-nya lagi adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri sedang marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Maka talak itu dipegang oleh suami karena mau wadon jengkel, mesti rata-rata dulu pegat bagi pegat. Rata-rata mau wadon kados niku ana masalah mesti cerek bagi cerek ini. Ngerti silakan lagi emosi, lagi nesu, lagi jengkel, si wadunan nanti pateni bagi pateni dia. Ya Allah ya Rahman. Maka hari ini saya tadi di awal mengucap bangun musola, jangan lupa bangun mentalnya. Mari musola kita tidak hanya kula panjenengan sedaya kagem kumpul-kumpul kemawon, malih sholat jamaah kita diisi kangge kegiatan rutinan. Kenapa kok ada lantai di atas barengan? Niki supaya kula panjenengan sedaya iso membedakan nek lagi ngaji mungkin teng serambitnya, teng terasnya ataupun teng lakare, tapi nek sholat jamaah niku teng lantai. Karena menurut kitab Azkarun Nawawi, barang siapa ngobrol-ngobrol masalah duniawi di dalam masjid, maka selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Inilah yang menjadikan dasar para wali membuat masjid, membuat pagar, membuat musola. Antara ruangan dalamnya sama serambi terasnya itu kadang-kadang malah lebih lebar serambi terasnya dibanding ruangan dalam. Mulai ketika kita bulan Ramadan buka puasa bersama bareng-bareng warga RT, warga RW, saya buka bersama. Cuma makan-makannya untuk buka puasa itu jangan di dalam masjid atau langgar hotel musola. Tapi kita pilihkan di teras serambinya.
karena khawatirnya penting kecapat ngobrol-ngobrol si boten saya sampai kok niku urusan dunia ini dilebetaken dari masjid. Cara kita Tajukarun Nawawi selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Bangun musola, bangun mentalnya. Gak hanya sekedar anak duitnya, anak-anak wakafnya, mari kita bangun. Gak bisa, harus pakai ilmu, harus pakai adab supaya antuknya bangun musola gak berkah. Tapi nek masalah bangun musola ada orang yang tidak ikhlas, itu sih repot. Harus ikhlas semua dengan cara yang nom sing duit, sing tenaga, soan dalam sesepuh. Kiai, Mbah Kiai, kula gadah tanah badai kula wakafkan dan alhamdulillah sudah saya wakafkan, maka saya sebagai ahli wakif kula nyuwun idi pangestu panjenengan niki sa injang badai nglampahi kita mulai bangun mushola kinten-kinten ingkang saya terus pundi Kyai disuni urunan supaya sing sepuh pun derek iso ngrakul kalau sing nom berarti tandanya bisa memuliakan kalau sing sepuh maka berkah mushola. Tapi ketika kita ambil bangun mushola hanya gara-gara gengsi untuk saling adu ketangkasan, adu bising sugih, adu bising kuat, adu bising pintar, betul sakit barokah. Maka alhamdulillah makin itu diceritani kali panitia dari 3 organisasi wonten NU, wonten Muhammadiyah dan ada saudara kita. Nyatanya masya Allah mushola kita tambah berkah. Hari ini pengajian sukses ini tepuk tangan dulu dong. Sing keprok utangnya Mas Kabel. Mudah-mudahan rezeki sing barokah Allahumma. Jarene kitab Nasaihul Ibad, barang siapa masuk ke dalam masjid dianjurkan sudah dalam keadaan suci berwudu untuk langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau mlebete kesupen dereng wudu atau namung badhe ngaji rutinan atau tidak memilih sholat tahiyatul masjid gak apa-apa, tapi ketika mlebet masjid dereng keadaan wudu silahkan diganti dengan membaca Baqiyatus Sholihah 4 kali. Apa itu Baqiyatus Sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Niku namanya Baqiyatus Sholihah. Terus kalau di masjid nuwun sewu namung badhe ngaji rutinan, gak wudu dan tidak melaksanakan tahiyatul masjid gak apa-apa, tapi diganti dengan membaca Baqiyatus Sholihah berapa kali? 4 kali kurang ping 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 2 kali mandi sana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sakidah mandi sana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara Nabi Muhammad sinom reme pakem Bu. Lalu saya ini namanya grup regan apa? Babul Muslimin alhamdulillah dari mana? Oh dari Niki kemiri sampai jam 12 malam Mas. Kuat gitu kan? Kuat. Kuat? Kuat. Bapak-bapak ngaji sampai jam 12 kuat? Kuat. Ibu-ibu sanggup? Ibunya sanggup, bapaknya kuat, aku orang hidupnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini saya dapat titipan amanah. Kan ngajinya sampai
jam 12 Ibu. Sampai niki gue ngaji ya Allah kali itu persilakan. Orang itu bangsa pun tidak menjadi permasalahan. Mulai ini di mana-mana, di mana-mana wajib saya sampaikan. Kalau sampaikan dulu ini Ibu ya. Amanah dari panitia mushola Baitul Mukminin. Mumpuni, wide kaya selagi. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Ini modeni mengira. Kabar baiknya pengajian hari ini mutlak bisa disemui oleh seluruh donatur yang di luar kota, donatur yang di desa Limbangan dan seluruh jamaah kaum mushola Baitul Mukminin. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewani. Bisa berani nanti tuh. Dalam rangka ikut merewani finishing mushola Baitul Mukminin, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Sebagai peresmian mushola dan kesinarit sedekah. Ternyata tuh dari 100% ini lebih 97%. Ada 3% yang memang belum selesai. Niki badhe dipun sunahkan sedekah kali panjenengan. Tenang, sedekah niki bukan untuk nambah yang belum ini. Mutlak gue ngerewangi Bu, ngerewangi dadosaken lan merampungkan pembangunan mushola Baitul Mukminin. Maka memang kitab namanya Sirul Asrar, kitabnya Syaikhul Qadir Al-Jailani. Niku wonten keterangan jaluk go mangan, jaluk go mangan. Jaluk nganti go mangan niku hukumnya makruh. Jaluk-jaluk meminta-minta hanya untuk makan hukumnya makruh. Walaupun sedekah yang paling baik adalah sedekah go nyambung uripe wong, itu sedekah yang terbaik. Tapi nek jaluk meminta-minta sampai kok go mangan itu namanya makruh hukumnya. Tapi hari ini kami panitia tidak meminta, tapi kalau ngajak jenengan sedekah. Kenapa kalau ngajak jenengan sedekah? Ini di bulan Muharram. Sampai Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kalau di hari Asyura bersedekahlah, Kon padha sedekah nek duit pripun walau bisikit tamri ngendikane Imam Ibnu Abbas. Walaupun sedekahnya hanya pakai separuhnya buah kurma. Buah kurma itu sejengkolek banser. Tapi kok ternyata dia disedekahkan separuhnya. Separuhnya kemana? Separuh yang dimakan sendiri dan separuhnya lagi disedekahkan. Karena tang bulan Muharram. Maka hari ini kalau Anda dimintai sedekah, ikhlas mboten? Temenan? Saestu. Oke, saya tidak meminta karena kula ngajak, berarti kan aku kudu melu maringi. Masa aku ngajak-ngajak, ora awe kok di kamar aja nyong usah gak sarponi. Jangan ngakoni. Nanti akan saya mulai dulu sedekahnya dari saya. Ini jilbab hitam asisten kula. Ning walaupun asisten kula sing ngemplungna duit, tapi kan duitnya duit. Kan bukan jenengan salah paham tak kowe ini. Nah nanti jenengan ngasihnya sesuai kemampuan, sesuai iya, dikali kaji Nabi kita ini harus mastatotum. Saya ulang mastatotum, tulis. Wah iya, ini cerdas, EQ-nya tinggi. Nanti tulis jalan soken nyutang. Mastatotum, kita ini harus syukur karena kemampuan sendiri. Halo. Sedekahnya nanti santai mawon ditakat disit. Halo. Hari ini banyak orang nggak sadar diri, nggak sadar. Nek belum jokes maring Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Kita lupa, kita
bayar listrik setor arisan sedino 300.000. Kalau satu hari jatah jenengan blonjot 300.000 cukup napa luwe? Cukup napa luwe? Kurang. Kurang. 300.000 sedino kurang. Sampai napa dijak kompromi. Tadi mau itu mereka jujur kabeh. Jujur banget kok sampean. Maksud kula aku lagi muda kira bocah belajarnya sampean kok. Berarti mau itu mereka nggak mau memberatkan suami ya Bu ya. Berarti kalau satu hari 300 kok ternyata kurang atau lebih, nanti sedih 200.000 cukup. Cukup. Kurang.